Ya, selamat sore semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan chapter 14 mengenai promotion, social media, direct or database marketing, personal selling, dan public relation. Sebelum masuk ke presentasi, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasan. Kemudian saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya. Ada Bunga Nilam, ada Natasha Shiva, ada Timothy, ada Amanda Wardin, dan ada Muhammad Akbar Fadilah. Berikutnya ini ada outline dari PowerPoint kita untuk hari ini. Yang pertama ada social media, kemudian kita juga akan bahas direct marketing, personal selling, modern personal selling, creative selling, dan public relation. Langsung aja masuk ke bagian yang pertama yang akan saya presentasikan, yaitu mengenai sosial media. Jadi sosial media menyediakan platform bagi pelaku transaksi jual beli untuk melakukan marketing many to many ataupun one to one yang terbagi menjadi dua, yaitu direct marketing dan personal selling. Jadi sosial media ini menawarkan berbagai metode marketing yang tidak pernah dilakukan sebelumnya saat masih melakukan marketing konvensional. Berikutnya kita masuk ke pengaruh sosial media. Yang pertama, dengan adanya sosial media, informasi yang dapat diakses oleh masyarakat tidak hanya berasal dari sumber yang umum atau formal, tetapi juga dari masyarakat lainnya. Jadi kita bisa dengan mudah mendapat informasi dari konsumen lain mengenai suatu barang yang ingin kita beli berdasarkan testimoni yang ada atau ulasan dari konsumen lain yang sudah pernah membeli barang tersebut. Kemudian meningkatkan groundswell atau jual beli barang antar konsumen. Lalu yang ketiga juga pengaruh sosial media ini menurunkan atau menurunnya fungsi dan praktek marketing konvensional seperti melalui koran, majalah, dan door-to-door sales. Berikutnya ada buzz marketing. Jadi buzz marketing adalah strategi marketing untuk meningkatkan engagement atau penjualan bisnis melalui mulut ke mulut. Jadi adapun mulut yang dimaksud dalam hal ini adalah mulut dari para buzzer. Jadi secara sederhana, strategi marketing yang satu ini memanfaatkan buzzer untuk terus membicarakan produk atau layanan agar menjadi trending di dunia maya. Jadi secara tidak langsung lama-kelamaan orang-orang juga akan tertarik membicarakan produk tersebut karena memang trending, banyak orang yang membicarakan. Jadi kita secara sadar maupun tidak, kita akan ikut membahas atau mencari tahu mengenai produk tersebut. Kemudian kita juga bisa menceritakannya kepada orang terdekat kita. Dengan begitu engagement kita terhadap produk tersebut akan semakin tinggi. Karena di lingkungan sosial media banyak sekali yang membahas hal atau barang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan buzz marketing. Kemudian viral marketing atau brand ambassador. Jadi viral marketing adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness atau penjualan oleh konsumen yang memberikan pesan atau testimoni kepada konsumen lain. Seperti yang tadi saya jelaskan, itu termasuk dalam viral marketing. Jadi sesuatu hal itu bisa viral jika ada satu orang yang mulai membeli hal tersebut atau barang tersebut, kemudian menyampaikan sensasi yang dia dapatkan dengan membeli hal tersebut kepada orang lain, sehingga orang lain juga tertarik dan kemudian barang tersebut bisa viral. Kemudian brand ambassador. Brand ambassador adalah perekrutan konsumen loyal dari suatu brand untuk ikut mempromosikan barang tersebut dan menjadi bagian marketing perusahaan dari sisi konsumen. Jadi brand ambassador ini sebenarnya juga sangat penting dalam rangka meningkatkan penjualan, karena marketing yang dilakukan, promosi yang dilakukan oleh perusahaan dan promosi yang dilakukan oleh ambasador sebagai dari sisi konsumen itu terasa sangat berbeda di mata konsumen. Selamat pagi, nama saya Amanda dan saya akan mempresentasikan LO2 mengenai direct marketing.
Jadi apa yang dimaksud dengan direct marketing? Direct marketing adalah komunikasi langsung dalam bentuk apapun kepada konsumen atau penerima bisnis yang dirancang untuk menghasilkan respons dalam bentuk pesanan, permintaan informasi lebih lanjut, atau kunjungan ke toko atau bisnis lain untuk membeli produk. Direct marketing itu memiliki beberapa bentuk inti, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mail order, kemudian ada telemarketing, ada direct response advertising, dan yang terakhir ada m-commerce. Bentuk yang pertama yaitu mail order, terbagi menjadi 2, yaitu catalogs dan direct mail. Catalogs adalah kumpulan produk yang ditawarkan untuk dijual dalam bentuk buku. Biasanya catalogs ini bentuknya itu berupa deskripsi produk, disertai dengan foto dari produk tersebut. Kemudian jenis yang kedua yaitu direct mail. Ini adalah sebuah brosur atau pamflet yang menawarkan barang atau jasa tertentu pada satu waktu. Key form dari direct marketing yang kedua ada direct response advertising. Dia adalah pendekatan pemasaran langsung yang memungkinkan konsumen untuk menanggapi pesan dengan segera menghubungi penyedia untuk mengajukan pertanyaan atau memesan produk. Jadi dia sistemnya bisa langsung direspon semacam itu. Kemudian direct response advertising ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu direct response TV atau disingkat DKTV, dan yang kedua infomercials. Nah, di KTV itu adalah beriklan di TV yang mencari tanggapan langsung, termasuk iklan pendek kurang dari 2 menit, informasi berdurasi 30 menit atau lebih, dan jaringan berbelanja rumah. Ya, jadi kalau direct response TV itu dia ditayangkan di TV dan dia tuh bisa ditanggapi langsung oleh para penontonnya. Kemudian yang kedua, infomercials adalah iklan berdurasi setengah jam atau 1 jam yang menyerupai acara bincang-bincang tetapi sebenarnya adalah promosi penjualan. Nah, key form dari direct marketing yang ketiga ada telemarketing. Telemarketing itu adalah penggunaan telepon untuk menjual secara langsung kepada konsumen dan pelanggan bisnis. Jadi di sini alat yang digunakan adalah telepon. Kemudian ada m-commerce. M-commerce itu adalah kegiatan promosi dan kegiatan e-commerce lainnya yang ditransmisikan melalui telepon seluler dan perangkat seluler lainnya, seperti telepon pintar dan asisten digital pribadi. Perkenalkan, nama saya Natasha Syifa Hakeki dan saya akan melanjutkan presentasi mengenai personal selling. Personal selling adalah contoh dari one-to-one marketing communication. Personal selling terjadi saat perwakilan dari perusahaan berinteraksi secara langsung dengan customer atau calon customer untuk mengkomunikasikan tentang suatu barang atau jasa. Bentuk promosi ini dianggap sebagai cara yang cukup intimate untuk berinteraksi dengan customer. Dengan personal selling, salespeople juga dianggap sebagai mata dan telinga perusahaan di pasar untuk mendapatkan competitive intelligence. Karena salespeople yang terjun langsung ke pasar, mereka mengetahui kompetitor mana yang juga melakukan personal selling, apa yang mereka tawarkan, serta produk baru apa yang sedang dikembangkan kompetitor. Lalu banyak juga perusahaan yang sangat bergantung pada personal selling, karena personal touch dianggap lebih berarti dibanding iklan secara massal. Begitu juga pada B2B market, personal touch juga dimanfaatkan untuk mengembangkan relationship dengan klien. Selain itu, barang dan jasa industri umumnya terlalu kompleks atau mahal untuk dipasarkan secara impersonal. Selanjutnya, the role of personal selling in the marketing mix. Ada beberapa perusahaan yang menganggap sebagian elemen personal selling sangat penting untuk mendapatkan komitmen transaksi atau kontrak, sehingga jenis marketing communication ini menjadi kunci keberhasilan marketing planning mereka. Maka dari itu, pada ilustrasi ini terdapat beberapa faktor yang membuat personal selling menjadi penting atau tidak dalam sebuah perusahaan. Biasanya, perusahaan akan lebih menekankan pada personal selling saat menerapkan push strategy yang bertujuan untuk mendorong produk melalui saluran distribusi sehingga tersedia bagi konsumen.
Personal selling juga penting pada B2B market karena akan ada banyak negosiasi yang terlibat. Sedangkan untuk konsumen, khususnya yang baru, mereka akan membutuhkan assistance yang disediakan oleh salespeople. Perusahaan yang menjual produk dengan harga mahal juga seringkali bergantung pada personal selling. Selanjutnya mengenai technology and personal selling. Tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang, hal tersebut juga dapat meningkatkan proses personal selling. Kemajuan teknologi mempermudah salespeople untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efektif. Contohnya adalah yang kita kenal dengan Customer Relationship Management atau CRM. Namun teknologi tersebut tetap tidak dapat menggantikan personal selling karena kembali lagi ke kunci dari personal selling adalah untuk mengelola hubungan dengan customer dan hubungan dibangun antara orang dengan orang, bukan antara komputer. Maka dari itu, perusahaan perlu menemukan perpaduan yang tepat antara teknologi dan personal touch yang dapat disesuaikan dengan klien dan penawaran produk, sehingga membangun hubungan customer yang kuat. Selanjutnya, saya Bunga Nilam Cahaya Satria Putri akan menjelaskan the landscape of personal selling. Nah, jadi ada beberapa jenis pekerjaan penjualan yang dapat kita pilih. Masing-masing pekerjaannya itu memiliki karakteristik yang unik. Mungkin kita ada yang bercita-cita untuk bekerja di bagian penjualan, tapi kita juga bercita-cita memegang pekerjaan penjualan di beberapa titik. Nah, di sini ada beberapa tipe dari pekerjaan penjualan. Yang pertama itu ada pengambil pesanan, yaitu seorang penjual yang memproses transaksi yang dilakukan pelanggan. Banyak juga penjual eceran adalah pengambil pesanan, tetapi seringkali ada grosir, dealer, dan distributor juga mempekerjakan tenaga penjualan yang membantu bisnis mereka. Selanjutnya ada specialty techniques. Nah, di sini itu memberikan kontribusi kalian yang cukup besar dalam bentuk demonstrasi produk rekomendasi untuk peralatan yang memang kompleks dan pengaturan mesin. Nah, pakar teknis ini memberikan dukungan penjualan daripada benar-benar menutup penjualan. Selanjutnya itu ada missionary salesperson atau penjual missionaries. Nah, ini tugasnya itu mendorong klien untuk memberi. Di sini itu suka spesialis teknis, tenaga penjualan missionaries ini mempromosikan perusahaan dan mendorong permintaan barang dan jasanya, tetapi sebenarnya tidak menerima pesanan. Selanjutnya ada penjual bisnis baru atau new business salesperson, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk menemukan pelanggan baru dan memanggil mereka untuk mempresentasikan perusahaan produk. Seperti yang udah kita bayangin itu, misalnya mendapatkan bisnis pelanggan baru. Berarti pelanggan akan berhenti melakukan bisnis dengan salah satu pesaing perusahaan. Dan mereka tidak akan melakukan penyerahan tanpa perlawanan. Jadi jenis penjual ini biasanya dibayarkan dengan sangat baik. Selanjutnya ada order getter atau pengambil pesanan. Nah, pengambil pesanan ini biasanya adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab langsung untuk suatu hal tertentu bisnis klien. Nah, di sini itu mereka juga dapat memegang gelar manajer akun. Selanjutnya itu yang terakhir ada tim penjualan atau tim selling. Dapat terdiri dari staf penjualan, spesialis teknis, seseorang dari bagian teknik dan desain, dan pemain lain yang bekerja sama untuk mengembangkan produk dan program yang memuaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dua pendekatan untuk penjualan pribadi atau two approaches to personal selling. Nah, penjualan pribadi ini adalah salah satu bentuk komunikasi pemasaran tertua. Sayangnya, udah bertahun-tahun pelemparan cerdik yang akan mengatakan apapun untuk melakukan penjualan telah mencoreng citranya. Nah, yang pertama itu ada penjualan transaksional, yaitu melakukan hard sell. Willy Woman mempraktikkan pendekatan bertekanan tinggi dan menjual dengan keras. Kita ini semua pernah melihat penjual elektronik yang memaksa meletakkan persaingan saat memberitahu tentang pembeli tentang hal itu. Nah, di sini mereka akan terjebak dengan sistem home theater inferior yang akan jatuh terpisah dalam 6 bulan. Nah, atau bagaimana dengan penjual mobil bekas licik yang berperan sebagai polisi baik atau permainan polisi yang buruk. Nah, ada taktik penjualan keras ini akan mencerminkan transaksional penjualan pendekatan yang berfokus pada penjualan langsung dan sedikit perhatian untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Di sini sangat diutamakan sekali loyalitas dari para pelanggan. Lalu ada relationship selling atau membangun pelanggan jangka panjang. Nah, penjualan relasional ini adalah proses di mana seorang wiraniaga mengamankan dan mengembangkan serta memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggannya, berbeda dengan transactional selling tadi. Nah, penjual profesional saat ini itu lebih cenderung mempraktikkan menjual hubungan daripada menjual transaksionalnya. Jadi mereka itu di sini lebih mengutamakan hubungan dengan para pelanggan. Cara ini akan menambah nilai transaksi karena mereka itu mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang memang sudah ada. Selanjutnya bisa dilanjutkan presentasinya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Bunga Nilam Cahaya Satria Putri akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya itu ada virtual worlds. Jadi, dunia virtual online, lingkungan digital yang sangat menarik bagi tempat avatar. Grafis representasi pengguna. Nah, di sini hidup dan berinteraksi dengan avatar dalam waktu yang nyata. Contohnya itu ada film Avatar yang memamparkan banyak orang pada ide dasar ini karena menceritakan kasih seseorang tentara yang terluka mengambil identitas baru, yaitu setinggi 10 kaki dan berwarna biru di dunia Pandora. Nah, salah satu contoh di dunia virtual terbesar ini adalah Second Life. Meskipun pada kenyataannya ada beberapa ratus lingkungan ini yang aktif dan berjalan, platform ini adalah salah satunya banyak dunia maya yang telah menjadi pasar yang booming bagi perancang busana, musisi, dan pebisnis pemula yang menjual produk dan layanan mereka. Bahkan sekarang itu sudah banyak jutawan dunia nyata yang menjual barang virtual kepada pengguna yang ingin membeli bling avatar mereka. Nah, ada lagi contoh yang lain yaitu Disney Club Penguin, yaitu ditujukan kepada audiens muda. Nah, di sini tuh menawarkan lebih dari 20 game dari pengunjung untuk bermain dan mendapatkan koin yang kemudian dapat mereka gunakan untuk menghias penguin mereka. Selanjutnya ada Smith, yaitu dunia virtual orang dewasa. Nah, di sini itu kita dapat bermain, menggoda, dan mengobrol dalam 3D. Lalu setelah itu mereka bisa bertemu untuk ngobrol di hangout public. Setelah itu, contoh lainnya itu ada Habbo Hotel. Di sini adalah dunia virtual di mana anak-anak mendiami sebuah kamar heboh dan mendekorasinya dengan furnitur yang mereka beli dengan kredit heboh. Nah, yang terakhir, contoh terakhir itu ada Foo Pets. Di sini itu terutama populer di kalangan gadis berusia 12 hingga 14 tahun. Kemudian pengguna itu akan mengadopsi hewan peliharaan animasi digital, kemudian merawatnya. Jika tidak dirawat dengan baik, akan dikembalikan pada penampungan virtual. Nah, selanjutnya itu ada product review sites atau situs review produk. Di sini adalah situs media sosial yang memungkinkan orang untuk memposting cerita tentang pengalaman mereka terhadap produk dan layanan. Nah, pemasar berharap situs review ini membuat hubungan antara konsumen dan merek itu baik. Contohnya ada TripAdvisor, yaitu memberikan ulasan hotel yang tidak bias, lengkap dengan foto dan saran. Setelah itu ada Yelp. Di sini itu adalah ulasan produk yang memberikan ulasan tentang bisnis lokal seperti tempat makan, belanja, minum, bermain, dan bisa diakses pada internet atau aplikasi. Nah, contoh selanjutnya itu ada Angie's List. Di sini itu ditujukan kepada konsumen yang bosan dengan layanan yang buruk. Nah, di sini itu tidak bisa anonim dan akan diperingkatkan pada perusahaan jasa lebih dari 700 kategori. Pengumpulan data ini bersertifikat sehingga memastikan perusahaan tidak melaporkan diri mereka sendiri. Selanjutnya ada mobile apps. Nah, kita semua tahu kalau misalnya hampir semua orang itu di masa depan akan berkomunikasi dengan benda kecil ini. Ya benar, ini merupakan ponsel pintar. Nah, kombinasi merupakan penjalan-jalan web dengan kamera digital serta perlombaan yang terus berlanjut. Contohnya seperti Apple yang menerangi pasar ini, memperkenalkan iPhone, dan sekarang semua orang berebut untuk memonetisasi pasar seluler melalui penjualan nada dering, video on demand,
kupon online, dan aplikasi yang menghibur dan mendidik. Contohnya ada ShopSavvy. Di sini menemukan harga terendah secara online dan di pengecer batu bata serta montir terdekat. Selanjutnya ada Hot 5 Fitness, yaitu aplikasi kebugaran yang menawarkan ratusan video latihan berdurasi 5 menit. Lalu ada Fastmall. Nah, Fastmall ini menyediakan peta interaktif. Lalu ada Flipboard, yaitu kita akan menarik konten dari jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Bisa juga dari konten berita dari New York seperti New York Times atau majalah People. Lalu ada location-based social network atau jejaring sosial berbasis lokasi yang mengintegrasikan teknologi GPS canggih, memungkinkan pengguna untuk memberitahu teman-teman kita di mana keberadaan ponsel mereka. Foursquare adalah salah satu situs yang paling populer karena digunakan oleh lebih dari 50 juta pengguna. Nah, orang-orang Foursquare ini mengumumkan bahwa mereka berpisah, yaitu Foursquare untuk menemukan tempat baru dan Swarm untuk cek. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Fadlah. Saya ingin presentasikan LO kelima tentang creative selling. Kita pertama berangkat kepada definisi dari creative selling sendiri. Menurut Monash University ditimbulkan bahwa creative selling itu adalah sebuah pendekatan penjualan di mana sales people atau seorang penjual secara agresif mencari pelanggan dan menggunakan strategi terencana untuk mengamankan sebuah pesanan atau order. Ya, berikut adalah langkah-langkah atau strategi untuk mengharuskan seorang sales people atau seorang penjual mencari potensial customer-nya sebagai bentuk creative selling dengan cara yang pertama menganalisis kebutuhan mereka. Selain itu juga sales people juga harus bisa menentukan bagaimana produk tersebut bisa memberikan manfaat, dan yang terakhir kemudian memutuskan cara yang terbaik untuk mengkomunikasikan hal ini kepada potensial customer. Di sini terdapat ada 7 steps dalam creative selling process. Yang pertama ada prospect and qualify, yang kedua ada pre-approach, yang ketiga ada approach, yang keempat ada sales presentation, yang kelima ada handle objection, yang keenam ada close, yang terakhir ada follow up. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu di sini. Yang pertama ada prospecting and qualify. Di sini adalah proses di mana seorang sales person atau penjual mengidentifikasikan seorang calon customer atau prospek customer ya, dan setelah itu mengkualifikasikannya sebagai potensial customer. Nah, di sini prospecting dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama ada identification dan cold calling. Intinya di identification kita biasanya mendapat data atau sebuah informasi lah berdasarkan database atau mesin pencari web seperti Google atau any other information yang relate dengan calon customer kita. Yang kedua adalah cold calling. Nah, ini cold calling adalah salah satu teknik dalam dunia sales ini yang sangat populer lah untuk meningkatkan penjualan. Nah, cold calling sendiri merupakan teknik yang dilakukan oleh seorang sales people atau seorang penjual untuk menghubungi target pelanggan yang sebelumnya tidak menunjukkan minat terhadap produk kita atau produk yang dia tahu si calon customernya. Nah, tapi si cold calling ini biasanya di sekarang ini sudah jarang dipergunakan karena sekarang sudah shifting nih ke arah digital marketing, dan ada internet yang sudah lancar. Namun bukan berarti kita di dunia ini tidak sama sekali nih perusahaan menggunakan teknik cold calling, karena cold calling masih
uh, menurut HubSpot, cold calling sendiri itu masih dipergunain loh oleh B2B bisnis, yaitu tentunya di bisnis kalangan yang atas. Nah, yang selanjutnya ini qualifying. Qualifying ini bagaimana caranya si sales atau penjual ini bisa mengkualifikasikan nih, mengklasifikasikan si calon customer ini, apakah dia memang si benar target kita ataukah memang dia bukan target kita atau bukan prospek calon customer kita. Yang pertama, dalam qualifying ini harus kita bertanya nih kepada customer tersebut. Yang pertama adalah apakah prospek cenderung atau calon customer maksudnya cenderung tertarik dengan apa yang kita jual. Kalau tidak tertarik, tentu saja mereka tidak bakal lebih lanjut ke tahap selanjutnya. Yang kedua yang harus ditanyakan oleh sales people adalah apakah mereka cenderung mengalihkan kesetiaan mereka dari pemasok atau produk lain. Yang berarti kita harus lihat nih, dia udah jadi targetnya perusahaan mana atau dia sudah menjadi lebih tertarik perusahaan mana atau produk mana gitu. Terus yang ketiga ada apakah potensi volume penjualan cukup besar untuk membuat suatu hubungan yang menguntungkan. Di sini dimaksudkan apakah suatu customer ini sesuaikah volume atau thesis ya atau berapa belinya untuk kita bisa saling menguntungkan nih, kita mendapat profit, si customer juga bisa mendapatkan manfaat barang yang dia beli. Yang terakhir adalah apakah mereka mampu membeli. Sudah jelas nih, apakah mereka mampu membeli ketika kita targetingnya nih, targeting ke kalangan atas atau kalangan bawah, tergantung kita. Kalau kita tahu produk kita adalah untuk produk kalangan atas atau harga untuk kalangan atas, tentunya tidak mungkin sulit untuk dibeli oleh kalangan untuk target yang di kalangan bawah. Nah, tahap yang kedua atau step kreativitas yang kedua adalah pre-approach. Nah, pre-approach ini adalah cara kita mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang relevan tentang prospek atau calon customer kita sebelum melakukan presentasi penjualan. Presentasi penjualan ada di slide berikutnya tentang lebih lanjutnya. Nah, seorang sales people harus bisa menyelidiki si calon customer nih dengan riwayat pembelian sebelumnya, apakah dia masuk nih dengan barang kita, dan ya riwayat misalnya segala informasi lah tentang si customer ini, calon customer ini. Nah, next itu ada approach atau pendekatan. Nah, setelah si sales people ini melakukan pendekatan, pas melakukan pendekatan ini sales people harus memperhatikan nih 3 unsur pokok yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama ada kebutuhan customer. Ketika mereka nge-approach si sales people, penjual ini harus bisa tahu apa sih sebenarnya kebutuhan customer si calon customer yang kita approach ini. Terus ya apakah mereka beneran bisa kita tindak lebih lanjut dengan strategi atau tahap selanjutnya. Itu kita harus tahu ketika melakukan approach. Terus yang kedua adalah menciptakan pesan yang baik. Nah, ketika kita approach, tentunya kita harus bisa menampilkan suatu personal branding atau suatu tutur kata yang baik dengan misalnya tidak dengan sopan meng-approach-nya, terus dengan juga kita harus memperhatikan barriers-nya untuk
apa hambatan-hambatan yang tidak bisa customer itu tidak seorang sales people itu tidak boleh mengomongkan si calon customer. Jadi kita benar-benar harus tahu nih si calon customer ini sebenarnya kayak gimana sih sebenarnya minatnya, sampai kita tahu nih sebelumnya calon customer, supaya kita bisa mendapatkan kesan yang baik dari customer. Nah, yang ketiga adalah kita membangun hubungan baik. Tentunya ketika kita melakukan approach ini, misal selalu ada penolakan dari seorang customer, tapi gimana caranya sebuah penolakan itu kita sebuah penolakan tersebut kita olah dengan baik, dengan kayak sopan, menanggapinya dengan sopan dan baik, yang mana itu akan selalu ketika kita membangun hubungan baik, siapa tahu si calon customer ini bisa kembali ke suatu saat untuk membeli produk kita. Next, yang tahap keempat ada sales presentation. Nah, sales presentation ini sudah jelas ya namanya, itu si sales ini atau penjual ini melakukan presentasi. Nah, dalam tahap presentasi atau sales presentation ini banyak juga nih customer ternyata bukan hanya untuk mengetahui produknya, detail-detailnya atau pesaing-pesaingnya atau harganya atau apanya. Yang jelas-jelas customer butuhkan saat sales presentation ini adalah manfaatnya. Maka dari itu seorang sales harus bisa menampilkan dan menjabarkan sedetail mungkin manfaat-manfaat yang sekiranya baik untuk customer dan mungkin melebihi pesaing-pesaing lainnya. Dan sales presentation yang kedua yang harus diperhatikan adalah 80-20 rule, di mana seorang calon customer harus kita dengarkan sebesar 80% dibandingkan kita berbicara. Itu kita hanya harus berbicara 20%. Gitu. Jadi ibaratnya kita harus mendengarkan sebenarnya apa sih kebutuhan dia, apa sih urgensi dia untuk beli, apa sih kekurangan produk kita, dan sementara kita harus bisa mengolah hal tersebut menjadi sebuah kata-kata dengan baik dalam 20% ini. Pada itu dalam kita mempergunakan 20% pengucapan atau presentasi kita dengan baik. Yang tahap kelima ada handle objection. Nah, ada suatu quote nih, the effective salesperson anticipates objection. Ya, artinya penjual yang efektif mengantisipasi keberatan atau objection customer. Ya, jika seorang sales people sudah bisa menghandle objection si customer ini, sales presentation tentunya ini hampir dibilang 100%, 99% lah mereka, sekitar 80% lah, kita masih di closing soalnya. Ini 80% dia bakal menjadi produk kita, karena semua masalahnya atau objection ini sudah kita tangani nih dengan baik, soalnya 100% ini dengan kata-katanya yang sebenarnya bagus. Jadi jika kita handle objection dengan sukses, kita dapat membawa seorang customer ini ke tahap closing. Nah, masuk ke tahap closing atau penutupan atau pengambilan keputusan. Di pengambilan keputusan ini seorang customer biasanya dilakukan oleh maksud saya seorang salesperson itu melakukan pendekatan agar si calon customer ini benar-benar beli produk kita atau jasa kita. Yang pertama adalah seorang salesperson ini seolah-olah harus bisa pembelian tersebut itu tidak dapat dihindari lagi nih. Nah, maksudnya apa? Yaitu jika si pembeli ini si
si sales people ini atau penjual ini menanyakan hal-hal kecil atau benar saja nih yang menjadi yang harus diselesaikan oleh customer. Misalnya kayak ketika kita ke toko sepatu atau toko baju, biasanya seorang sales itu kan menanyakan jadi beli dua atau beli satu. Nah kayak gitu kan seorang customer di pikiran mereka tuh kayak harus menyelesaikan sebuah kata-kata atau pertanyaan tersebut gitu, padahal itu sebuah permainan psikologi dari seorang sales people. Terus yang kedua adalah urgensi. Tentunya seorang sales people ini harus tahu urgensinya seorang customer agar membeli produk kita. Nah, gimana membuat urgensi yang tepat? Tentunya ketika kita ambil contoh, misalnya kita lagi mengadakan diskon. Nah, seorang sales people itu tidak harus tahu nih, misalnya kayak kalau beli sekarang, misalnya sales people ini melakukan pendekatan ke customer-nya dengan kata-kata misalnya kita beli dua gratis satu nih cuma sampai hari ini saja, padahal emang harganya yang segitu gitu. Nah itu sebuah urgensi sebenarnya yang tidak perlu dilakukan, dan emang kayak gitu dari perusahaannya, tapi kayak sales people melakukan pendekatan urgensi ini, seorang customer itu dengan gampang sekali kadang tertipu atau bukan tertipu, jadi ingin membeli produk kita. Yang tahap terakhir atau pendekatan terakhir itu menanyakan pelanggan apakah mereka siap untuk membeli. Ketika misalnya si sales people ini menanyakan pelanggan apakah mereka siap membeli untuk membeli ketika kita mengantarkan produk ini sampai rumah gitu, atau apakah mereka siap untuk membeli ketika produk ini memang diturunkan harganya gitu. Tapi harus dikomunikasikan juga nih dengan si perusahaannya agar gampang mendapatkan produk. Yang terakhir ada teknik follow up atau tahap follow up atau penindakan lanjut. Nah, ya sebenarnya proses itu belum selesai nih. Ada proses-proses dan tahap-tahap yang harus benar-benar diperhatikan oleh sales people, yaitu penindakan lanjut atau follow up. Nah, tentunya kita harus follow up, kita harus mengatur sebuah pengiriman itu dengan cepat, membayarnya dengan mudah, kita membuat si pembeli ini senyaman mungkin. Ada quotes, pembeli itu adalah raja, itu benar sekali, karena kita harus men-treat mereka seperti raja dan baik sekali agar kita menjalin hubungan yang baik yang memungkinkan penjualan mendapat pembelian selanjutnya. Jadi itu bisa menjadi siklus pembelian daripada si customer tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di learning objective terakhir, yaitu LO6, saya akan membahas mengenai public relations, yaitu divisi yang bertugas untuk mencari dan menjalin hubungan baik dengan organization external stakeholder, consumers, dan stockholder. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aturan dasar mengenai public relation, yaitu do something good and then talk about it. Nah, berikut merupakan overview dari public relation objective dan taktik yang biasanya dilakukan oleh public relation di tiap-tiap perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu mengenai objektif dari public relations. Yang pertama adalah introduce new products to retailers and consumers. Contohnya adalah ketika Amazon mengumumkan akan mengirimkan barangnya menggunakan drone. Yang kedua, influence government relation. Contohnya adalah suatu perusahaan produser pesawat terbang berupaya untuk meyakinkan pemerintah bahwa pesawat dengan 2 mesin sama amannya dengan pesawat 3 atau 4 mesin. Yang ketiga adalah enhance the image of an organization, yaitu contohnya asosiasi golf wanita
membuat suatu campaign untuk membuat image baru mengenai dunia golf yang akhirnya membuat penonton golf meningkat per tahunnya. Yang selanjutnya ada provide advice and counsel, yaitu ketika public relation bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada perusahaan untuk beberapa kejadian seperti ingin memberhentikan produksi suatu produk, menambah suatu produk, mengakuisisi suatu perusahaan lain, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar penyampaian dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat diterima dengan baik oleh para stakeholder. Dan yang terakhir adalah call attention to a firm's involvement with the community. Contohnya adalah banyak perusahaan turut campur dengan memberikan sponsor kepada acara atau komunitas. Public relation di sini bertugas untuk membuat effort yang telah dikeluarkan, yaitu keuangan, sesuai dengan input yang didapat, contohnya seperti exposure. Selanjutnya, saya akan membahas satu persatu mengenai taktik dari public relation yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah press release, yaitu penyampaian mengenai berita perusahaan kepada pers untuk dapat disebarkan kepada publik. Contohnya adalah ketika diskon 12.12 Shopee ditayangkan di beberapa media cetak maupun media TV. Selanjutnya adalah internal public relation, yaitu upaya untuk membuat pegawai dan stakeholder perusahaan terus update dengan situasi yang terjadi. Contohnya newsletter untuk para internal perusahaan. Yang selanjutnya adalah investor relations, yaitu ketika public relation memprovide annual atau quarterly laporan keuangan kepada pemegang saham mengenai hal-hal perkembangan perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah lobby. Lobby merupakan upaya menginfluence external stakeholder untuk melakukan keputusan sesuai dengan rencana perusahaan. Yang selanjutnya ada speech writing, yaitu ketika public relation bertugas untuk memprovide petinggi perusahaan seperti jajaran C-level ketika ingin memberikan pernyataan kepada publik atau speech dengan tujuan agar hal yang diutarakan mendapatkan persepsi yang baik dari publik. Taktik yang keenam adalah corporate identity, yaitu public relation membuat logo, merchandise, atau bahkan jingle perusahaan dengan tujuan memberikan ciri khas kepada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah media relations, yaitu upaya menjalin relasi yang baik dengan media pers agar mendapatkan liputan yang baik di kemudian hari. Selanjutnya adalah sponsorship yang merupakan taktik di mana public relation membantu suatu acara secara finansial dengan exposure sebagai return-nya. Nah, dari bantuan itu, perusahaan akan mendapatkan return, yaitu seperti exposure dan pencantuman logo dan lain-lain. Contohnya adalah Rolex menjadi sponsor utama penyelenggaraan turnamen tenis Roland Garros. Sebagai return, jam Rolex dipajang secara besar selama pertandingan berlangsung. Yang selanjutnya adalah special events, yaitu ketika PR menyelenggarakan acara spesial dengan maksud tertentu. Contohnya adalah ketika PR menyelenggarakan press conference dengan tujuan pengenalan akan produk baru. Dan yang terakhir adalah guerrilla marketing, yaitu strategi marketing di mana perusahaan membuat promosi di tempat yang tidak disangka oleh orang-orang. Contohnya adalah flash mob yang diadakan oleh provider T-Mobile di tengah stasiun Liverpool untuk promosi produk terbaru mereka. Ya. Berikut dari presentasi kami. Terima kasih sudah memperhatikan.